Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Pilpres atau pemilihan presiden itu belum memasuki masa kampanye, bahkan pendaftaran pun belum dimulai ya. Nanti kan baru dimulai bulan September. Namun saling serang antar pendukung presiden ini, calon presiden ini sudah dimulai. Khususnya ini antara kubu Prabowo versus kubu Ganjar Pranowo. Menariknya serangan dari kubu Prabowo itu datangnya dari Immanuel Ebenezer yang notabene sebelumnya itu menyatakan diri akan mendukung Ganjar Pranowo. Immanuel Ebenezer atau dikenal dengan panggilan nama Noel, ini adalah pendiri Jokowi Mania dan kemudian bersiap-siap mengalihkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dengan membentuk Ganjar Mania. Namun di tengah jalan dia kemudian membubarkan Ganjar Mania dengan alasan pada waktu itu dia tidak yakin bahwa Ganjar Pranowo ini punya gagasan tentang membangun Indonesia ini. Dan kemudian dia mengalihkan dukungannya itu ke Prabowo Subianto dengan bentuk Prabowo Mania 08. Serangan terbaru dari Noel itu adalah soal dia membandingkan hobi keduanya itu yang sangat bertolak belakang ini berkaitan dengan masalah literasi ya. Prabowo suka membaca buku-buku kelas berat ini ya, sementara Ganjar Pranowo itu mengaku suka nonton film porno alias bokep. Immanuel Ebenezer menilai Ketua Umum Partai Gerindra Subianto dan Ganjar Pranowo itu memang punya perbedaan yang jauh kalau dari sisi literasi. Ini pasti seperti bumi dengan langit lah ya. Prabowo, kata Noel, memiliki kebiasaan membaca buku yang banyak. Ini pernyataan Noel ini merespon politikus PDIP Adian Apitupulu yang menganggap bahwa Prabowo itu bukan lawan sebanding bagi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jadi serangan dimulai dari kubu Ganjar Pranowo. Pak Prabowo itu punya literasi yang luar biasa dengan membaca buku, yang satu sibuk nonton film porno, jadi memang tidak sebanding itu dia publish di kanal YouTube dia. Noel juga membandingkan bahwa Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo itu salah satunya dia berhasil menyelamatkan uang rakyat sebesar 51 triliun. Sementara Ganjar dinilainya baru sebatas wacana soal anti korupsi ini. Jadi kalau dia bandingkan tadi ya literasinya, yang satu senang baca buku-buku kelas berat termasuk buku-buku teks, kemudian satu suka nonton film porno, dalam soal wacana anti korupsi tadi, pencegahan korupsi, yang satu sudah terbukti menyelamatkan uang rakyat, yang satunya lagi baru soal wacana. Pak Prabowo itu luar biasa dengan jaringannya, dengan kematangannya, tidak baper, sibuk, dan lainnya bekerja untuk bangsa ini. Yang satu katanya sibuk bikin konten, kata Noel ini ya. Itu yang membuat kita, kata Noel, kalau kata meminjam lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi cilik Farel itu ojo dibanding-banding ke, tambah dari Noel. Apalagi perbedaan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo. Kata Noel, Prabowo itu memiliki gagasan untuk membawa Indonesia ke depan. Sementara Ganjar menurut dia itu tidak ada. Karena itulah membuat dia kemudian memutuskan untuk tidak jadi mendukung Ganjar Pranowo, dan kemudian Ganjar Mania itu dia bubarkan. Noel nggak salah, Prabowo ini memang pembaca buku yang sangat rakus gitu ya. Sementara Ganjar dalam sebuah kesempatan wawancara dengan Dodi Corbuzier, dia mengaku senang nonton film porno alias bokep. Dan dia malah sempat bertanya apa yang salah. Kalau saya menonton film porno, salahnya di mana? Saya dewasa, punya istri, yang nggak boleh itu saya kirim-kirim itu karena yang mengirim itu kena undang-undang ITE dengan tuduhan menyebarkan. Ketika ditanya alasannya, ya tak menampik jika menonton film porno itu diperlukan untuk orang dewasa. Kadang-kadang sebagai orang dewasa kan perlu, saya sehat kok kecuali saya tidak sehat, ujar Ganjar Pranowo. Kita mengerti studi perkembangan manusia itu ada kebutuhan-kebutuhan, ada lidah yang menuntut merasakan masakan, turun ke perut lalu di bawah perut, itu urusan yang manusiawi, ujarnya. Pada waktu itu konten dari Ganjar Pranowo ini banyak sekali mengundang kecaman, terutama dari kalangan pendidik dan juga psikolog, karena sebuah studi menunjukkan bahwa orang yang kecanduan menonton film porno itu dampaknya itu bahkan disebut-sebut lebih berbahaya dari orang yang kecanduan narkoba. Dan karena itu disampaikan oleh seorang public figure seperti Ganjar Pranowo, maka ini dianggap bahwa pernyataan itu tentu tidak pada tempatnya dan berbahaya, karena ini
tentu saja bisa berpengaruh terhadap anak-anak muda yang menganggap bahwa ya meskipun tadi Ganjar menyatakan bahwa kan saya orang dewasa, tapi persoalannya bukan soal hanya moral, soal orang dewasa atau belum dewasa, tetapi tadi itu berkembangan dengan soal perkembangan kejiwaan dari seorang ketika dia kecanduan nonton film porno. Jadi dalam kategori ini apa yang disampaikan oleh Immanuel Ebenezer itu bukanlah black campaign. Ini masuknya adalah negatif campaign. Jadi karena memang ada fakta dan fakta itu diakui sendiri oleh yang bersangkutan Ganjar Pranowo. Jadi kenapa ketika dia mengamplifikasinya ya ini sekedar bisa disebut sebagai negatif campaign, dan negatif campaign itu dalam negara demokrasi diperbolehkan ya, karena yang tidak boleh itu adalah black campaign, menyampaikan fakta yang tidak ada, menyampaikan sesuatu yang tidak ada faktanya. Sebelumnya dalam sebuah rilis survei yang di situ menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo disebutkan lebih unggul dari Prabowo, ketua anggota tim dari pemenangan Ganjar Pranowo, Adiana Apitupulu, menyatakan bahwa ya Prabowo itu memang tidak bisa, bukan lawan yang sepadan lah untuk Ganjar Pranowo ini karena rekam jejaknya. Adiana Apitupulu menilai Ganjar Pranowo, maksud saya Prabowo Subianto itu bukanlah lawan yang seimbang, karena hal itu terlihat dari rekam jejak Prabowo yang tidak pernah menang dalam pemilihan. Mungkin Prabowo punya kemampuan memenangkan orang, tapi tidak punya kemampuan memenangkan dirinya. Tidak bermaksud angkuh, tidak bermaksud merendahkan, cuma tidak bisa kita dapatkan lawan yang seimbang, itu kata Adiana Apitupulu. Dalam kasus ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Adiana Apitupulu itu juga bukan merupakan black campaign, itu merupakan sebuah fakta ya, karena memang dari beberapa kali pemilu, dari beberapa kali pilpres, kalau soal presiden dia kan sudah pernah 2 kali kalah melawan Pak Jokowi pada Pilpres 2014 dan kemudian pada Pilpres 2019, malah setelah itu kan pada 2019 dia bergabung dengan Pak Jokowi menjadi menteri Pak Jokowi. Nah, sebelum itu dia juga pernah berpasangan dengan Ibu Megawati, pada waktu itu dia menjadi calon wakil presiden dan dia juga kalah. Jadi apa yang disampaikan oleh Adiana Apitupulu ini bukan satu yang salah, tapi mungkin dengan menyatakan bahwa Ganjar Pranowo itu bukan bahwa Prabowo Subianto itu bukan lawan seimbang dari Ganjar Pranowo, ini kan kesannya terlalu jumawa, terlalu angkuh gitu ya, karena belum terbukti ya bahwa Ganjar ini akan menang melawan Prabowo. Nah, inilah kelihatannya yang kemudian membuat Immanuel Ebenezer merasa panas, merasa tersinggung dengan pernyataan dari Adiana Apitupulu. Mungkin benar lawan tak sepadan. Pertama saya ingin bandingkan Prabowo dan Ganjar. Prabowo memang bukan lawan, tapi dia punya gagasan, yang satu minim gagasan. Kedua, lanjut Noel, bicara prestasi, ya tadi yang sudah disinggung tadi, ketika dia jadi Menhan berhasil menyelamatkan 51 triliun duit rakyat, sementara Ganjar baru soal wacana. Karena itulah kemudian Nol meyakini bahwa kali ini Prabowo Subianto itu akan menjadi presiden. Ya, karena dia punya gagasan, punya literasi, dan juga dia punya semangat rekonsiliasi. Nah, memang apa yang dilakukan oleh Noel ini jadi semacam kontradiktif dengan apa yang sempat disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto ketika beberapa hari yang lalu dia menyampaikan pidatonya di depan para relawannya di kalangan para purnawirawannya di Yogyakarta, yang pada waktu itu dia menginginkan agar para pendukungnya itu tidak saling menyerang, atau menjelek-jelekan di antara di antara kontestan peserta Pilpres. Kita sudah lihat sekarang mungkin pasangan yang sudah dicalonkan, kita lihat mungkin Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan, mereka dua-duanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia juga. Mereka juga niat untuk berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Mereka juga, saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya. Jadi jangan kita mau diprovokasi, jangan kita menjelek-jelekan siapapun, saudara-saudara sekalian. Kita akan bersaing dengan gagasan,
Kita akan bersaing dengan ide. Kita akan bersaing dengan program. Perbedaan tidak ada masalah. Perbedaan tidak ada masalah. Mari kita menjadi bangsa yang dewasa. Marilah kita jadi bangsa yang berjiwa besar. Marilah kita menjadi bangsa yang percaya diri. Bangsa yang tidak mau diobrak-abrik lagi, tidak mau diadu domba lagi, saudara-saudara sekalian. Gagasan Pak Prabowo ini sebenarnya sangat menarik ya dalam situasi di Indonesia saat ini, seperti ketika masyarakat kita itu sedang terbelah, memang harusnya semua pihak itu menahan diri untuk tidak saling menyerang, apalagi yang lebih bersifat personal, meskipun sekali lagi saya sebutkan itu sifatnya tadi faktual ya, bukan black campaign tapi sekedar negatif campaign karena didukung oleh fakta-fakta. Tetapi saya kira memang akan lebih tepat kalau sekarang itu kita mendorong agar kampanye-kampanye di Indonesia nanti, kampanye Pilpres nanti itu berbeda dengan kampanye sebelumnya, harus lebih didorong untuk berdebat masalah harus didebat berkaitan dengan gagasan, dan itu sebenarnya sudah dimulai. Misalnya kemarin calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan misalnya mulai mengkritik gagasan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan mobil listrik misalnya begitu, yang dia menilai bahwa penggunaan mobil listrik terutama pribadi itu itu tidak kalah dampaknya terhadap lingkungan, gas emisi buangnya sama saja dengan kendaraan umum yang menggunakan bahan bakar fosil tapi kan dinaiki oleh orang dalam jumlah yang banyak. Sementara kalau kemudian mobil-mobil pribadi yang digunakan mobil listrik ini kan juga emisi buangnya per kilometernya juga bahkan lebih buruk dibandingkan dengan kendaraan umum yang digunakan secara beramai-ramai. Karena itu Anies Baswedan mendorong mestinya yang diberi subsidi untuk penggunaan bahan bakar listrik itu adalah kendaraan umum, bukan kendaraan pribadi. Dan kemudian ya soal ini kan kemudian ramai Pak Luhut misalnya kemudian membantah Anies Baswedan, dan dia malah menantang, silahkan datang Anies Baswedan ke saya untuk saya jelaskan. Kemudian menteri yang lain, Erlangga Hartarto juga menjelaskan bahwa soal mobil listrik ini menjadi tren di dunia, jadi kalau kemudian kebijakan pemerintah ini dikritik, dia jadi terheran-heran apanya yang salah dengan kebijakan ini. Tetapi lepas apapun gitu, pro kontra semacam ini menurut saya memang jauh lebih produktif ketimbang ya hal yang bersifat tidak terlalu substansial, apalagi kalau itu berkaitan dengan masalah personal. Tetapi sekali lagi tentu saja tidak terhindarkan. Ini apalagi nanti ketika memasuki masa kampanye, tensinya pasti akan naik tinggi. Tapi sekali lagi kita mesti dorong bahwa ke depan kita harus lebih memilih perdebatan-perdebatan itu yang substansial, dan dengan begitu kita bisa menguji para pemimpin kita ini sebenarnya kemana mereka mau membawa bangsa ini. Bagaimana kebijaksanaannya mereka di dalam demokratisasi, mereka dalam soal ekonomi, dalam soal pemberdayaan ekonomi rakyat, dalam kesehatan masyarakat, memberantas stunting, juga meningkatkan IQ kita yang sekarang ini terendah di Asia Tenggara. Hal-hal semacam itu sebenarnya jauh lebih positif ketimbang saling serang pribadi. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.